komunikasinya dan mungkin sudah lebih dari 6 bulan. Nggak ngobrol, nggak ketemu. Bukan nggak ngobrol, tapi Gus Ipul sudah tidak pernah datang ke PBNU. Ketika rapat terakhir gabungan antara Surya dan Vidya itu ya dia hanya hadir melalui Zoom ya. Oke. Jadi makin menjauh ya. Tapi ini semua kan tidak ada yang tahu. Ya kita menganggap bahwa salah satu sumber bisikan itu memang ya Gus Ipul. Kita mengatakan fitnah ya. Fitnah-fitnah yang dituduhkan kepada ketua umum. Jadi memang masalah tambang ini buat saya mengganggu sekali. Saya pernah bilang kepada Gus Yahya, udahlah kembaliin saja lah daripada bikin ribut di rumah kembaliin tangga. Ke negara ya. Maksudnya ke negara aja, ngapain gitu loh. Ini ngapain kalau gara-gara tambang kita berseteru antar saudara sendiri, ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kalau kita melihat pemakzulan Gus Yahya, ini benar-benar menjadi satu tragedi kudeta sunyi di tubuh PBNU. Pada pagi hari ini kita akan buka semua tabir yang selama ini ditutup rapat sahabat. Pemakzulan sepihak terhadap Gus Yahya saya kira bukan terjadi dalam semalam. Tidak ada keputusan mendadak. Tidak ada wahyu yang turun tiba-tiba. Tapi semua ini adalah akumulasi dendam, gesekan, ego, dan operasi senyap yang sudah dirancang berbulan-bulan. Dan di pusat badai itu ada satu nama yang kini jadi sorotan, yaitu Gus Ipul. Dialah yang disebut-sebut sebagai aktor intelektual, sutradara di balik layar yang mengatur irama konflik hingga meledak menjadi kudeta sunyi PBNU. 6 bulan terakhir, hubungan Gus Yahya dan Gus Ipul memang membusuk pelan-pelan. Tidak ada debat publik, tidak ada adu argumen terbuka. Tapi di balik pintu tertutup, tensinya sangat naik. Makin panas, makin keras. Banyak yang tidak tahu hubungan mereka itu sebenarnya sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun. Mereka tampil seperti rukun di depan kamera, tapi di rapat-rapat internal jarang sekali Gus Ipul datang. Suasana seperti itu menjadi dua gunung api yang menunggu waktu untuk meledak. Masalah pertama muncul dari hal yang tampak administratif, yaitu SK cabang. Ada 70 SK yang harus ditandatangani, tetapi tidak bergerak di tangan Gus Ipul. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah apa yang terjadi sesungguhnya. Kenapa Gus Ipul menolak penandatanganan? Saya kira ini bukan soal administrasi, ini bukan soal kelalaian, tapi ini adalah manuver politik untuk mengangkangi cabang-cabang yang ada dalam rangka agenda 2027. Nah, dengan SK yang tidak bergerak, struktur PBNU di bawah menjadi lumpuh, cabang bingung, kader menunggu, dan semua tekanan justru diarahkan ke ketua umum. Padahal yang menahan roda organisasi bukan Gus Yahya, justru orang yang namanya tidak mau menandatangani. Bayangkan ada 70 cabang tergantung hanya karena satu orang yang bermain rem tangan. Saya kira ini bukan kesalahan teknis, tapi ini adalah merupakan sabotase halus. Masalah kedua, ini yang jauh lebih panas karena ini soal pengelolaan tambang ya. Gus Yahya punya orang yang ia percaya dan ia merasa bahwa orang itu sangat layak untuk mengelola tambang berdasarkan track record yang Gus Yahya sudah teliti. Tapi Gus Ipul berpikir lain. Ia ingin tambang itu dipegang oleh orang pilihannya sendiri. Disinilah titik api terbesar. Tambang saya kira bukan urusan kecil. Ini bicara miliaran, bahkan triliunan potensi ekonomi. Dan ketika dua tokoh besar bertabrakan di wilayah itu, yang terjadi bukan sekedar beda pendapat. Yang terjadi adalah perang kekuasaan. Perbedaan visi berubah menjadi konflik kepentingan. Konflik kepentingan berubah menjadi gerakan personal. Dan gesekan personal berubah menjadi upaya menjatuhkan. Konflik tidak berhenti di ruang-ruang rapat sahabat. Di bawah ke ruang Roisam, orang yang tertinggi di PBNU yang suaranya bisa menentukan arah organisasi. Dan inilah bagian paling brutalnya ya, karena Gus Ipul diduga memberikan informasi yang sesat. Informasi yang sudah dibumbui, dipelintir, dipanaskan agar Rois Am marah kepada Gus Yahya.
Informasi tidak lengkap, laporan tidak utuh, tapi disampaikan seolah-olah itulah kenyataan final. Hasilnya apa? Tentu Rais Am meledak. Dan ledakan itu mengarah langsung ke Gus Yahya tanpa verifikasi, tanpa klarifikasi, tanpa tabayun. Ini seperti vonis mati tanpa sidang. Padahal dalam tradisi Islam, sebelum ada keputusan besar, minimal harus ada tabayun. Bahkan Tuhan saja tidak langsung melempar hukuman tanpa proses, tapi manusia di dalam PBNU justru melangkahi prinsip itu. Sakitnya tentu saja bukan karena dipecat, tapi sakitnya itu karena caranya tanpa tabayun, tanpa pengadilan internal, tanpa keadilan. Dan lebih gila lagi, langkah pemecatan itu disebut-sebut tidak punya dasar hukum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PBNU. Rais Am tidak punya kewenangan memecat ketua umum tanpa sia. ADART jelas mengatakan bahwa ketua umum hanya bisa berhenti melalui muktamar atau mekanisme organisasi formal yang melibatkan banyak pihak. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada sidang, tidak ada forum resmi, tidak ada prosedur. Semua berlangsung seperti hukum rimba. Yang kuat memukul dulu, urusan benar salah belakangan. Ini bukan sekedar pelanggaran ADART, ini adalah kudeta halus. Kudeta sipil dalam organisasi yang seharusnya menjadi panutan adab, akhlak, dan ketenangan. Kalau kita tarik benang merahnya, ada SK cabang ditahan 6 bulan, ada komplit tambah miliaran rupiah, ada informasi di dalamnya untuk mempengaruhi Rais Am, ada keputusan tanpa tabayun, dan ada langkah pemecatan tanpa legal standing. Gabungkan semua itu, maka terlihat jelas bahwa sesungguhnya ini bukan konflik organisasi. Sekali lagi, ini bukan konflik organisasi, tapi ini perebutan kuasa. Ini operasi politik internal. Ini upaya menjatuhkan Gus Yahya secara terstruktur, sistematis, dan sangat senyap. Sosok yang berada di tengah suasana itu, menurut berbagai versi dalam cerita-cerita internal di pengurus PBNU, tetap satu nama, yaitu Gus Ipul sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.